Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita jumpa kembali dalam kuliah termodinamika. Saya melanjutkan kuliah yang kemarin, minggu kemarin. Kemarin sampai bab 12 ya, lebih tepatnya di pelajaran contoh 12.1 kemarin eh, menggambar grafik. Di sini ya ini dan menggambar grafik seperti ini ya. Grafik X versus P, X1 Y1 versus P, dan X1 Y1 versus T. Ya, ini yang versus T, kemudian yang versus Y-nya versus P-nya ini, ya, versus P, kemudian versus T temperatur ini. Jadi ini yang uh, dew point dan bubble point. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk modifikasi hukum Roth. Untuk tekanan rendah sampai dengan sedang dengan asumsi gas ideal fase Watt, maka persamaan 12.1, yaitu ini YIP sama dengan XI gamma I PI saturated, ada persamaan 1220. Digunakan untuk reduksi data seperti persamaan 11.1 dalam subbab 11.1. Lebih tepatnya, pelajari contoh 12.2. Perhitungan bubble point dan dew point dengan menggunakan program MATLAB dan Maple, itu ada di Appendix D. Appendix D 2 halaman 645. Ini contoh 12.2. Pada sistem propanol water ya, aqua, itu diketahui A12 sama dengan 437,98 dan A21 sama dengan 1288. Saudara simak di bukunya di textbook, yaitu di halaman 449. Ya, ini yang diketahui. Kemudian untuk persamaan antoannya yang dipakai yaitu terkait dengan senyawanya, yaitu propanol 2 dan water. Propanol 2 sebagai komponen 1 dan air atau water sebagai komponen 2. Ini persamaan antoannya, ln P1 saturated sama dengan 16,6780 dikurangi 3640,2 dibagi T min 53,54. Kemudian ini ln P2 saturated-nya yaitu 16,2887 dikurangi 3816,44 dibagi T min 46,13. Untuk P1 saturated-nya itu tekanannya kilopascal satuannya, kemudian untuk temperaturnya ini satuannya Kelvin. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah P dan Y1, di mana diketahui T-nya itu 353,15 Kelvin dan X1-nya 0,25. Kemudian yang B, hitung P dan X, diketahui T dan Y. Yang C, hitung T dan Y, diketahui P dan X. Dan yang D, diminta untuk dihitung T dan X yang diketahui P dan Y. Kemudian untuk yang E itu adalah P azeotrop. P azeotrop, di mana tekanan itu adalah tekanan azeotrop. Dan X azeotrop sama dengan X1 azeotrop sama dengan Y1 azeotrop. Yang saudara cari. Dan yang dicari adalah tekanan azeotrop dan komposisi azeotrop ini. X1 dan Y1-nya azeotrop berapa, tekanan azeotropnya berapa. Nah, T yang diketahui adalah 353,15. Nah, kemarin kalau P dan X yang diketahui berarti komposisi
kondisinya adalah apa? Bubble P ya. Jadi ini bubble yang dicari dan P yang dicari. Dan yang diketahui yang sebaliknya. Kalau ini berarti do P kondisinya. Kalau ini do P. Kalau ini do T. Ini ya ini do T. Ini bubble T, ini do T. Jadi ini bubble, ini do, ini bubble, ini do. Bubble P, do T. Bubble T, do T. Nah, itu jawabannya ada di halaman 450. 450. Bisa saudara lihat di sini. Nah, ini. Jadi pertama untuk kondisi bubble P tadi ya, yang A ya, bubble P. Untuk temperatur 353,15 itu kita hitung ya, tekanannya untuk P1 saturated itu 95,59, kemudian untuk P2 saturated 47,38. Nah, ini dihitung dengan persamaan ini tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi dihitung dengan persamaan ini. Jadi ini T-nya dimasukkan. Berapa tadi? 353 masukkan ke sini. Akan ketemu P1 saturated. Ini akan ketemunya ini ruas kanan len ya. Jangan lupa untuk di anti-len. Nah, dimasukkan aja ke sini. Berarti nanti ketemu P1 saturated-nya ini. P2 saturated-nya ini. Nah, selanjutnya kita dengan menggunakan persamaan 11-17 dan 11-18 bisa kita hitung 11-17 dan 11-18. Nanti yaitu menghitung A12 dan A21. A12 dan A21. Ini A-nya A yang agak bukan huruf A ya, tapi ini huruf A yang kayak segitiga. Nah, ini persamaannya tinggal saudara masukkan saja P2 per V1 kali eksponen min A12 RT ini. P2 V1-nya sudah diketahui ya sebelumnya. Di atas tadi sudah. Kemudian A12-nya juga sudah ini. Ini dimasukkan saja. Nah, kemudian akan terhitung ini. Itu ada A12 dan A21. Nah, setelah itu kita hitung persamaan 11-17 dan 11-18. Untuk menghitung len gamma 1. Gamma 1-nya kita hitung dengan 11-17 dan len 11-18. Nah, ini. Ya, setelah ketemu len, kita anti-lenkan. Sehingga gamma 1-nya ketemu, gamma 2-nya ketemu sekian. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan 12-11, ya, 12-11, dengan asumsinya adalah ideal, sehingga koefisien gasitas senyawa tersebut itu 1. Persamaan 12-11 kita hitung untuk menghitung P, yang dimasukkan saja. Ya. Ini 0,25 itu 0,25. 0,25 itu adalah XY-nya tadi ya. Nah, ini X1. X1-nya itu adalah 0,25. Ya, 0,25.
X1 0,25 berarti Y2, X2-nya itu 0,75. Jadi seperti itu. Tadi juga persamaan 11 berapa? 11,7 dan 11,8 mengandung X dan Y ya. Nah, jadi di situ bisa kita gunakan. Sebelas dan 11,18. Nah, ini. Nah, jadi tadi di situ ya. Ini. Nah, di tadi menghitung A12, A21, kemudian len gamma 1, len gamma 2 ini persamaan 11,17 dan 11,18. Ini ya len gamma 1. Ini X1-nya adalah 0,25, X2-nya 0,75, berarti 1 dikurangi ini. Nah, tinggal dimasukkan, kemudian ketemu len gamma 1, dan len gamma 2, kemudian di antilen. Nah, len ketemunya ini sekian. Nah, setelah itu kemudian dengan menggunakan persamaan 12,11 ya. 12,11 di mana untuk nilai koefisien vibositasnya semua komponen dianggap satu ya. Dalam algoritmanya kemarin di diagramnya itu seperti itu ya. Jadi pertama-tama dianggap sebagai 1, 12,11. Nah, ini ya. Ini 12,11 sigma X1,1 PI saturated. Nanti akan seperti ini.
Nah, ini ya. Jadi X1 gamma 1 dikali P1 saturated. Kemudian ditambah X2 gamma 2 P2 saturated. Karena ini hanya dua komponen ya. Jadi hanya sampai 2 aja. Kalau 3 nanti tambah X3 gamma 3 P3 saturated. Ini jadi X1-nya tadi 0,25, gamma 1-nya tadi sudah dihitung, kemudian P1 saturated juga sudah ada. Ini juga sudah ketemu ini 97,47 kilo Pascal. Kemudian kita menghitung YI ya, yaitu dengan persamaan 1220 ini. Jadi sekali lagi yang untuk ini tadi V-nya di setting atau diatur 1. Dianggap 1 karena masih sebagai ideal ya. Sebagai ideal. Jadi algoritmanya bisa saudara lihat untuk bubble P ya. Itu di diagram 12-12, gambar 12-12. Jadi ini dianggap 1, ada di gambar 12-12. Kemudian setelah itu menghitung YI. YI ini ya, persamaan 12-20. 12-20. 12-20-nya mana? Ini. 12-20 ya. Sehingga akan hitung ini. Ketemu Y1, Y2, sekian. Ini Y1 berarti X1 gamma 1 P1 saturated dibagi P. Kita kan diperoleh tinggal X1-nya tadi 0,25, gamma 1-nya sudah, P1 saturatednya sudah dibagi P. P-nya adalah tekanan di soal ya, soalnya tadi. Ini P-nya P-nya itu yang dihitung ya. P-nya itu sudah, P-nya ini 91,47. Nah, seperti ini. Jadi yang ditanyakan tadi, P-nya ini, kemudian Y-nya ini. Jawab untuk A. Untuk jawaban A seperti ini. Ini P, kemudian ini Y. Bubble P. Tekanan bubble-nya ini, komposisi bubble-nya ini. Y1, Y2. Jadi kalau sudah ketemu Y1, Y2-nya berarti dihitung 1 min Y1. Kalau saudara mau menghitung Y2 dengan ini masukkan X2, Y2, P2 saturated juga nanti hasilnya akan sama seperti ini. Ya, itu untuk yang A tadi. Dan yang B, sekarang yang B. Yang B tadi adalah Du ya, Du P ya. B tadi. Nah, ini. Du berarti komposisi cair, Du dan P, berarti X dan P-nya yang cari. Dengan Y-nya 0,6 ketahui, Y1-nya 0,6.
Sekarang untuk yang B yaitu dengan T ya, T tidak berubah, bisa kita pakai dari jawaban A. Itu untuk menghitung nilai P1 saturated dan P2 saturated. Kemudian A12 dan A21 itu sama, sama dengan yang diketahui tadi, sudah diketahui. Namun di sini adalah komposisi X-nya yang tidak diketahui, komposisi liquid yang ditanyakan ya tadi ya X-nya ya. Nah, untuk perhitungan awal bisa kita ambil fase cair sebagai larutan ideal. Nah, ini menghitung bubble P, berarti saudara bisa lihat di gambar 12-13. Kalau tadi 12-12, sekarang 12-13 itu algoritmanya seperti itu. Jadi di perhitungan pertama, awalnya itu dianggap gamma larutan sebagai larutan ideal ya. Koefisien aktivitas gamma dianggap sebagai larutan ideal sehingga sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ini sama dengan 1 ya. Nah, sehingga bisa kita gunakan persamaan 12-12 itu akan menjadi seperti ini. 12-12. Kita lihat dulu persamaan 12-12-nya. Ini ya. Sehingga ini artinya apa? Artinya berarti seper. Ya. Y1 terus ini eh, koefisien fugasitas 1 VI dibagi gamma I dibagi P1 saturated terus plus. Jadi ini yang ini bawah ini dijumlahkan semua. Jadi ini nanti panjang ya. Terjemahnya seperti itu. Nih ya. Jadi nanti akan buat seperti ini. Karena koefisien aktivitasnya sama dengan 1. Demikian juga dengan apa, koefisien fugasitas. Jadi koefisien ini dianggap sebagai 1 hitungan awalnya. Jadi tinggal Y1 P1 saturated ditambah Y2 P2 saturated dan seterusnya kalau sampai N ya. Ini kan I-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena ini dianggap sebagai 1 sehingga ini kan rumusnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini P ya. P-nya itu kita pakai 67,01. Itu tadi diketahui ya, diketahui di soal. Diketahui atau terhitung? Oh, itu terhitung ya, bukan diketahui ya. Jadi ini dari mana P-nya 67,01? Itu dari kita hitung. Jadi ini
Ya, kita hitung Y1-nya tadi berapa ini? Y1-nya tadi dari soal 0,6 ya, 0,6. Kemudian P1 saturated kita pakai tadi di atas tadi. Kemudian Y2-nya berarti 0,4 ya 1 0,6, Y2-nya 0,4. P1 saturated itu yang di atas tadi. Itu nanti akan ketemu 67,01. Setelah itu kemudian bisa kita hitung X1-nya. X1-nya yaitu Y1P dibagi P1 saturated. Nih, 0,6 kali P, P-nya tadi hasil hitungan di sini, ya. Kemudian dibagi P1 saturated. Akan ketemu 0,434. 0,434. Nah, berarti X2-nya tinggal 1 dikurangi 0,434. Jadi 0,566. X2-nya. Nah, kemudian nilai ini tadi itu digunakan untuk menghitung gamma 1 dan gamma 2. Seperti yang persamaan 1117 dan 1118 di pertanyaan A tadi. Ya, ini dimasukkan aja nanti ketemu ini ya, gamma 1 dan gamma 2-nya ini nanti. Ya, saudara masukkan aja nanti ketemu ini. Nah, setelah itu kita hitung lagi dengan menggunakan persamaan 12-12. Nah, di sini kita sudah menggunakan gamma 1 dan gamma 2. Kalau di awal tadi kan gamma 1, gamma 2-nya tidak gunakan ya karena dianggap sebagai ideal ya sama dengan 1. Nah, yang tadi belum ada ini, belum ada gamma 1, gamma 2 karena dianggap sebagai 1 ya. Jadi apa? Gamma dan ini koefisien fugasitasnya. Jadi koefisien aktivitas dan koefisien fugasitas dianggap sebagai 1. Sekarang ini sudah ketemu tadi hasil hitungannya yang gamma 1 dan gamma 2 dari persamaan 1117 dan 1118. Sekarang bisa kita gunakan lagi untuk menghitung P yang baru. Jadi P-nya yang lama karena gammanya sama dengan 1. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Nah, di sini terhitung 96,73 ya, 96,73. Nah, setelah itu kita hitung ulang lagi X1-nya. Nah, X1-nya kita hitung ulang lagi itu akan ketemu dengan persamaan 1210 ya. Dengan persamaan 1210 itu akan ketemu 0,439 ini. Nah, jadi di sini kita ketemu P dengan persamaan ini. Kemudian kita hitung lagi X dengan persamaan 1210. 1210. Nah, ini. Kalau tadi kan belum menggunakan gamma, sekarang gamma diikutkan karena sudah ketemu. Nah, ini ketemu X1-nya ini. Ketemu X1 yang baru. Yang tadi kan ketemunya 0,434, sekarang 439. Nah, Y2-nya berarti 1 dikurangi X1. Ketemu ini 0,561. Nah, setelah itu menghitung lagi gamma lagi dengan 1117 dan 1119 ini ketemu ini. Nah, hitung ini. Ketemu lagi ya. Setelah ketemu ini lagi, kita hitung lagi X1-nya lagi. Nah, dengan ini menggunakan ini. Nah, itu dihitung terus sampai apa? Sampai nanti konstan. Ya. Nah, sampai konstan. Kita hitung terus sampai nanti nilainya konstan. Nah, itu nanti akan konstan pada nilai ini. X1 sekian, ya, gamma 1, gamma 2 sekian.
Nah, kalau sudah konstan, sudah berarti berhenti. Nah, ini adalah apa jawabannya. Nanti kalau sudah konstan, sudah baru kita nanti bisa menghitung P. Nah, P-nya itu ini. 96,72 itu dengan persamaan ini. Nah, persamaan 12 tadi. Nah, jadi di sini kita menghitung terus gamma 1 X1 ya, gamma 1 X1, gamma 1 gamma 2 dan X1 hitung terus sampai konstan. Setelah konstan bisa kita menghitung P-nya ini dengan persamaan ini. Sehingga nanti akan ketemu ini 96,72. Dia akan konstan pada X1 sekian dan gamma 1 sekian, gamma 1 dan gamma 2. Sudah selesai. Nah, ini adalah du P. Jadi komposisi du-nya, komposisi cairannya ini, tekanan du-nya ini. Selesai itu yang hmm, ya seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk yang C dan D, kemudian E bisa kita lanjutkan minggu depan ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.